Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Logistik Bisnis Internasional dengan nama Adam Nugroho dan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Purnomo MT. Pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan artikel ya dengan tema The Logistic Trend Radar dari artikel tersebut. Temanya yaitu Cyber Security 2.0. Oke, teman-teman semua, seperti apa namanya kita ketahui keamanan Cyber 2.0 ini eh, mencakup banyak proses ya, mencakup banyak proses dan aturan serta regulasi operasi atau standar generasi berikutnya yang memanfaatkan kecerdasan buatan IA dan teknologi canggih lainnya seperti cara kerja untuk melindungi sistem penting karena informasi ini sangat sensitif dan perangkat dari ancaman cyber ini itu melibatkan beberapa alat pelindungan deteksi dan respon yang tidak hanya mencegah serangan, tetapi juga secara aktif memprediksi dan mendeteksi ancaman secara mandiri, serta merespon serangan. Karena perkembangan ini yang sangat signifikan dalam platform online secara kolaboratif, terus meningkatnya jumlah perangkat Internet of Things atau IoT, dan percepatan menuju digitalisasi operasi dengan menggunakan server berbasis cold dan proses digital telah menyebabkan peningkatan serangan cyber ini semakin banyak ya. Seiring dengan meningkatnya volume dan kecanggihan jenis kejahatan ini, perusahaan-perusahaan telah meningkatkan anggaran untuk keamanan mereka dan mengadopsi sistem pertahanan yang lebih maju. Namun juga harus diimbangi dengan jumlah dan tingkat keparahan ancaman yang masih menjadi sebuah tantangan di mana dalam sebuah studi menunjukkan kalau kita lihat di data tersebut pada tahun 2021 jumlah rata-rata serangan cyber dengan pelanggaran terhadap 1.200 organisasi di 13 industri dan sektor publik meningkat sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, adapun relevansi dengan masa depan logistik ini kalau saya lihat ada beberapa faktor ya yang harus di apa namanya yang harus dihadapi atau dipenuhi lah. Yang pertama itu bangkitnya kejahatan di dunia maya bidang logistik. Yang kedua keamanan digital dalam operasi dan yang ketiga adalah antisipasi terhadap ketahanan cybercrime tersebut. Kalau dilihat secara data ini ada beberapa jenis serangan terhadap industri logistik. Yang pertama itu untuk tautan berbahaya sebesar 27%, terus untuk pengelabuhan 33%, sementara untuk penipuan-penipuan sebesar 5% dan lampiran berbahaya itu sebesar 35%. Nah, ini yang memang sangat tinggi untuk persentasinya ya pada lampiran berbahaya nih. Sehingga dapat kita simpulkan terkait dengan artikel yang ada itu saya dapat berpandangan bahwa industri logistik ini telah bergerak maju karena semakin majunya teknologi ya semakin banyak juga ancaman-ancaman yang memang akan dilakukan terhadap jaringan-jaringan kita ya. Sehingga industri logistik yang telah bergerak maju ini secara hati-hati menuju adopsi teknologi baru secara luas, seperti halnya logistik atau pasokan gangguan rantai atau pemadaman jaringan dapat berdampak global. Teknologi yang kuat dan teruji secara kolaboratif yang tidak menyebabkan kerentanan pada infrastruktur dan jaringan
IT digabungkan dan diterapkan untuk meningkatkan operasi dan efisiensi. Namun, keamanan cyber harus tetap menjadi yang terdepan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memastikan setiap organisasi dapat mempertahankan standar keselamatan yang tinggi di industri logistik. Oke, mungkin sekian dari saya terkait dengan poin-poin pembahasan dari artikel tersebut. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman memberikan wawasan yang lebih gimana sih caranya kita menghadapi tantangan-tantangan yang di masa depan tentunya terhadap cybercrime ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau masih ada yang kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.